kewajiban per individu. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa ini sudah dilakukan dari sebagian yang lain maka gugur kewajiban yang lain, nggak ada. Nggak menggugurkan kewajiban yang lain, jadi hanya menggugurkan kewajiban masing-masing. Jadi harus masing-masing per individu menjalankannya, melakukannya, seperti itu puasa sama sholat. Itu untuk fardu ain. Nggak bisa ya kalau misalnya beranggapan nggak apa-apa nggak sholat, teman-temanku udah sholat udah diwakilkan, udah gugur. Nggak ada kayak gitu ceritanya. Ini sholat ya, bukan barang, nggak bisa dititipkan, nggak bisa diwakilkan kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, fardul kifayati utawi kang aran fardu kifayah. Huwa hiya fardu kifayah iku alwajibu kang wajib. Apa fi'luhu nglakoni, apa fi'luhu nglakoni sapa mukallaf ala jami'il mukallafina ing atase sekabehane pira-pira mukallaf. Walakin ida fa'alahu lan tetapine ing dalem nalikane nglakoni ing wajib sapa ba'du sebagiane jami'il mukallafina sakota mongko gugur apa wajib anil bakina saking pira-pira wong kang keri kabeh ka sholatil janazati kaya salat jenazah. Untuk yang kedua dari pembagian fardu sendiri itu adalah fardu kifayah, yang mana tadi kita yang pertama telah membahas fardu ain ya. Kalau fardu ain maka itu diwajibkan pada setiap orang mukallaf per individu kewajibannya, nggak bisa digugurkan oleh orang lain yang sudah melakukan. Ini kebalikannya, kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang mukallaf, akan tetapi jika salah satu dari orang mukallaf itu telah menjalankannya maka akan gugur kewajiban orang mukallaf yang lain. Jadi ini bisa digugurkan. Contoh seperti sholat jenazah, misal tuh di desa A ini udah ada satu orang yang mensolatinya, maka ini gugur kewajiban untuk yang lain. Tapi kalau di satu desa itu ada orang meninggal dan tak ada satupun dari mereka untuk mensolatinya, maka ini nanti dosa, semua yang dosa gitu. Tapi kalau udah ada salah satu atau beberapa yang mensolatinya, maka ini nanti gugur kewajiban yang lain. Jadi nggak kejatuhan dosa semua gitu. Jadi nggak ada dosa yang terjatuhkan karena ini hukumnya fardu kifayah, di mana sebagian sudah menjalankan maka gugur kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah. Beda ya kalau sama fardu ain itu beda. Al mukallafu utawi kang aran wong mukallaf. Wahya mukallaf iku al balighu wong kang balik, al aqilu wong kang duweni akal. Ini pengertian dari orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang balik dan berakal. Tadi saya katakan kan orang mukallaf, orang Islam, balik, berakal, dia tuh sehat-sehat secara fisik, secara apa tuh namanya? Psikologis kayak gitu loh. Akan saya lanjutkan, tadi kita untuk di Jusalis kita telah membahas usulul Islam, kemudian ahkamul Islam, dasar-dasarnya Islam, hukum-hukum Islam. Ini kita lanjut pada bab toharoh. Asalisu utawi kang kaping telu iku at-toharotu mertelaake sesuci. Jadi kita membahas tentang bersuci. Toharoh artinya bersuci. At-toharotu utawi kang aran sesuci, hiya toharoh iku fi'luma lakoni perkara la tasihu kang ora sah apa as-sholatu sholat illa bihi, illa kejaba sah bihi kelawan nganggo ma. Wahya utawi at-toharoh iku nau'ani ana rong werna. Rupane toharotu sesuci minal hadasi saking hadas, wa toharatun lan sesuci minal khobasi lan saking najis.
Ini pembahasan tentang toharoh atau bersuci. Apa yang dinamakan dengan toharoh atau bersuci? Bersuci adalah melakukan perkara yang mana perkara itu melakukan suatu perkara yang mana tidak adanya perkara itu menjadikan sholat tidak sah. Jadi intinya kita melakukan suatu perkara yang mana sholat itu tidak sah kalau nggak ada perkara itu. Jadi toharoh itu harus ada ketika kita akan sholat. Dan toharoh bersuci itu ada dua macam. Yang pertama itu toharoh minal hadasi, baru yang kedua toharoh minal khobasi, yaitu bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Jadi bersuci itu ada dua macam. Ada kalanya seseorang itu bersuci dari hadas seperti hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ya kayak kita buang angin, buang air besar, buang air kencing, bersentuhan antar kulit ajnabiyah yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan mahram. Kemudian lagi kalau hadas besar tuh seperti kita haid, nifas, itu kan mandi besar kayak gitu. Nah kalau untuk toharoh minal khobasi, najis, mungkin bisa jadi kita tuh terkena air liur anjing atau babi, atau terkena kotoran hewan seperti itu ya. Itu nanti dinamakan toharoh. Toharoh itu istilahnya bersuci ya. Makanya dinamakan toharoh adalah perkara, melakukan perkara yang tidak sah sholatnya apabila tidak ada perkara itu. Jadi itu toharoh itu memang apa ya, dia udah sepasang dengan sholat. Jadi kalau sholat harus ada toharoh. Jadi makanya definisinya tuh toharoh suatu perkara yang mana tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. At-toharotu utawi sesuci minal hadasi saking hadas. Ya utawi toharoh minal hadas iku al wudu wudu wal ghuslu lan adus wat tayammum lan tayamum badalan halih dadi ganti minhuma saking wudu wa ghuslu. Yang pertama kita membahas ini toharoh minal hadas, bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas itu apa saja? Yaitu bersuci dari hadas itu kita menggunakan cara apa saja. Jadi kayak gini loh, apa saja cara yang kita gunakan untuk bersuci dari hadas? Yaitu wudu. Yang pertama dengan cara wudu. Jadi kalau kita hadas kecil karena mungkin buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, mungkin bersentuhan antar kulit ajnabiyah yang bukan mahram, itu nanti bersucinya dengan cara wudu gitu, menghilangkan hadas kecil. Kemudian lagi cara toharoh minal hadasi, yaitu dengan cara mandi. Nah ini mandi nanti ketika bersuci dari hadas besar seperti haid, nifas, junub, seperti itu. Selanjutnya wat tayamumu, kemudian tayamum. Ini tayamum badalan minha, tayamum dengan menjadi ganti dari wudhu dan mandi. Jadi yang ketiga yaitu bersuci dari hadas itu dengan cara tayamum. Bisakah? Bolehkah? Boleh tayamum itu nyatanya ada hukumnya kayak gitu loh. Itu boleh kita bersuci dengan cara tayamum. Misal kalian tuh bersuci dari haid atau nifas dengan cara tayamum boleh itu selama ada catatan. Misal kamu sakit ya, naudzubillah ya, semoga enggak. Misal kalian ada yang sakit di mana tuh kalian nyentuh air ini membahayakan nyawa atau menyebabkan nanti sakit yang kamu alami meluas kayak gitu. Itu boleh pakai tayamum. Atau mungkin di tempat kamu air lagi sulit enggak ada, sedangkan kamu akan waktunya sucian, maka itu nanti boleh sebagai gantinya mandi besar kamu dengan cara tayamum gitu. Atau wudhu juga seperti itu. Misal luka kamu habis kecelakaan misal ya, atau mungkin seseorang itu habis nggak boleh nyentuh air, maka ini nanti sebagai ganti dari wudhu itu nanti adalah tayamum. Makanya perkara yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, sama gitu. Tapi ini nanti tayamum dengan adanya catatan-catatan tertentu. Jadi kita tuh dapat rukhsah atau sesuatu keringanan itu tuh dengan adanya catatan tertentu, bukan karena keinginan ya. Saya lanjutkan di toharoh yang selanjutnya. At-toharotu utawi sesuci minal khobasi
saking najis. Hiya